Mengucapkan janji. Mengapa engkau berkata seperti itu, Putri Wu? Raden Balewot bertanya heran. Saya perlu bicara terlebih dahulu berdua dengan Kakang Raden Kuning, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang saya perlu dengar langsung darinya. Baiklah, jika itu kehendakmu. Aku perkenankan kalian untuk bicara terlebih dahulu. Raden Balewot menyetujui kehendak keponakannya yang keras kepala itu. Ayo, Kakang, engkau ikutlah denganku. Putri Wu segera mengajak tunangannya itu keluar dari paseban. Ternyata Putri Wu mengajak Raden Kuning ke sebuah taman yang berada di dalam lingkungan Keraton Tuban. Ada apa gerangan, Diajeng? Apakah kesalahanku sehingga engkau seperti ini? Raden Kuning bertanya. Begini Kakang, ketika engkau meminta restu Eyang Kiai tadi aku langsung berpikir jika pernikahan kita ini tidak berlandaskan cinta dan sayang. Aku melihat yang engkau pedulikan hanyalah kepentingan Keraton Palembang. Menurutku rencana pernikahan kita ini lebih bermotif politik. Aku hanya ingin penegasanmu, apakah benar seperti itu? Sesungguhnya hubungan kita berdua ini memang menjadi rumit. Tidak salah jika engkau berpikiran seperti itu. Tetapi, sesungguhnya engkau selama hampir 3 tahun ini selalu ada di dalam hatiku, Diajeng. Artinya kedatanganku kembali ke Tanah Tuban ini menunjukkan jika aku sayang kepadamu, Diajeng. Bagaimana jika aku menolak lamaranmu? Tentunya aku akan patah hati, Diajeng. Lebih baik kita tidak jadi menikah jika dasar pernikahan kita ini karena berlandaskan politik. Sudah aku sampaikan tadi kepadamu bahwa sesungguhnya aku tidak peduli dengan alasan politik pernikahan kita, yang aku tahu dirimu selalu hadir dalam mimpi-mimpiku. Ah, engkau hanya ingin membuat aku senang saja, Kakang. Aku tetap harus mengambil resiko menentang keputusan orang-orang yang kuhormati jika harus hidup dengan lelaki yang lebih mengutamakan kepentingan politik untuk melamar calon istrinya. Tidak seperti itu, Diajeng. Aku datang terlambat menjemputmu bukan disebabkan karena aku lebih mengutamakan membangun terlebih dahulu Keraton Palembang. Selama hampir 3 tahun ini aku kehilangan ingatan, Diajeng. Aku dilukai oleh Empu Bengawan Sanca ketika Beru berlayar dari Tuban menuju Palembang. Setiba di Sungai Musi, naas aku diculik oleh rombongan perompak sehingga terpisah dari rombongan. Aih, mengapa bisa begitu? Terdengar nada kekhawatiran dalam suara Putri Wu. Ya begitulah takdirku, hilang ingatan dan menderita luka dalam yang serius. Bahkan ketika sembuh dari luka pun aku masih kehilangan ingatan. Raden Kuning lalu menceritakan secara lengkap kisah hidupnya selama di Palembang. Ia pun mengakui bahwa saat kehilangan ingatan tanpa disadarinya ia telah mengikat hubungan suami istri dengan 2 wanita anak pimpinan perompak yang mengobatinya. Putri Wu yang sebelumnya marah menjadi lunak hatinya. Bahkan ketika ia mengetahui bahwa laki-laki yang kini duduk di hadapannya itu telah memiliki 2 istri lain, ekspresi wajahnya tidak seperti sebelumnya. Jadi, jika aku menerima lamaranmu berarti aku menjadi istrimu yang ketiga, Kakang. Apakah engkau sudah memberitahukan perihal ini kepada kedua istrimu di Palembang? Putri Wu akhirnya bicara dengan nada jenaka. Aku sudah bicara dengan mereka, Diajeng. Dan mereka sepenuhnya mendukung perjalananku menjemput takdir di Tanah Tuban ini, jelas Raden Kuning. Baiklah, Kakang. Mengingat apa yang hendak aku ketahui sudah engkau sampaikan langsung, maka tidak ada lagi keraguan-raguan di hatiku untuk melanjutkan rencana pernikahan kita. Baiknya kita berdua menghadap kepada Yang Mulia Paman Haryo Balewot jika kita berdua telah setuju untuk meneruskan pernikahan. Terima kasih, atas kepercayaanmu yang begitu besar, Diajeng. Raden Kuning kemudian mengikuti Putri Wu dari belakang. Mereka berdua kembali ke paseban dan menghadap Raden Haryo Balewot. Keraton Tuban tidak lagi mempersiapkan prosesi pernikahan Putri Wu dan Raden Kuning karena sebelumnya persiapan itu sudah dilakukan. Hanya saja kali ini mempelai laki-lakinya yang berganti. Jika sebelumnya yang akan menikahi Putri Wu adalah Pangeran Sentapa, maka yang menikahi putri cantik jelita dari Tuban itu adalah Raden Kuning. Jika begitu, malam ini saja pernikahan kalian dilaksanakan. Raden Kuning dan Putri Wu kalian tidak lagi boleh bertemu karena sekarang sudah masuk waktu pingitan. Raden Balewot tertawa senang. Raden Kuning kemudian mohon diri kembali ke kapal Jum Keraton Palembang. Ia mendapat pinjaman kuda pilihan Keraton Tuban. Dengan bergegas pria gagah itu membedal kudanya. Prosesi pernikahan Raden Kuning dan Putri Retno Wulan berjalan meriah. Rombongan keluarga mempelai pria ditempatkan di sisi selatan kota raja. Tata cara pernikahan mereka dilaksanakan dengan adat Palembang. Prosesi pernikahan diawali dengan ritual madik dan menyenguk.
Dalam prosesi ini masing-masing keluarga mempelai diwakili seorang utusan. Dari pihak keluarga Tuban yang menjadi utusan adalah Sokalulung. Sedangkan utusan dari mempelai pria adalah Cuncun. Perkenalkan, saya bernama Cuncun, yang ditunjuk mewakili keluarga Raden Kuning. Izinkan saya datang membawa rasan untuk mewakili Raden Kuning melamar Putri Wuwu. Adakah syarat yang mesti kami penuhi? Cuncun membuka berasan dengan memperkenalkan diri. Ai, pandai sekali Raden Kuning mengirim utusan. Selain bertutur sapa baik, wahai utusan, engkau membawa niatan mulia. Jika memang kedua mempelai sudah saling sepakat, tak jadi soal segala macam persyaratan itu, Sokalulung menjawab lamaran dengan riang. Bilo sudah tak ada syaratnya, lebih baik kita mutus ke kato, kapan pengantin lanang boleh munggah ke rumah pengantin betino? Tanya Cuncun. Niat baik tak boleh lama. Kita segerakanlah malam ini, jawab Sokalulung. Baiklah kalau cak itu, aku nak balik ngundang kabar gembira ini. Jangan pulang dulu utusan. Sebagai tanda persetujuan, bawalah hantaran kami sebilah keris keraton Tuban ini sebagai tanda setuju. Sokalulung menyerahkan sebilah keris yang telah dibungkus dengan kain batin yang diletakkan di atas nampan. Terima kasih utusan, ini jadi pertanda kalau aku sudah menunaikan tugas dengan baik. Cuncun menjurah hormat dan meminta izin untuk kembali. Raden Kuning kemudian diarak dengan tari rudat dan tetabuhan rebana. Seluruh rombongan keluarga yang mendampinginya adalah prajurit Keraton Palembang. Mereka membawa barang-barang atau gawaan sebagai hantaran. Ia didampingi oleh Cuncun dan Asen, dua orang sahabatnya dari kampung Li di Muara Sungsang. Pendampingnya membawa bunga langsir yang sekaligus menjadi perlambang masuknya keluarga Keraton Palembang menjadi bagian dari keluarga Keraton Tuban. Rombongan Raden Kuning kemudian melakukan ritual munggah. Ritual itu menjadi prosesi puncak rangkaian acara pernikahan adat Palembang yang ditandai naiknya pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Munggah juga bermakna agar kedua pengantin menjalani hidup berumah tangga selalu seimbang atau timbang rasa, serasi dan damai. Munggah diawali dengan berbalas pantun dan atraksi buka palang pintu dengan menampilkan atraksi kuntau dan pencak. Raden Kuning kemudian diapit oleh dua orang prajurit yang membawa tombak, seorang prajurit pembawa payung, serta didampingi juru bicara, dan gegawan sebagai hantaran. Sebagai ritual penyambutan, keluarga Putri Wuwu memberikan kain tajum dan baju khas Tuban kepada mempelai pria sebagai tanda mereka diperkenankan masuk. Selanjutnya ritual akad nikah dilakukan dengan cara agama Islam. Saya terima kawin dan nikahnya Putri Retno Wulan binti Raden Haryo dalam dengan mas kawin tersebut. Raden Kuning mengucapkan ijab kabul dengan lancar. Bagaimana saksi? Sah, sah. Seruan saksi nikah itu menandai sahnya Raden Kuning memperistri Putri Retno Wulan. Raden Kuning dan Putri Wuwu selanjutnya naik pelaminan dengan menggunakan pakaian khas Palembang yaitu aesan gede. Pakaian itu merupakan busana kebesaran Raja Sriwijaya yang kemudian diterjemahkan sebagai menjadi busana adat pengantin Palembang. Warna merah jambu dipadu dengan warna keemasan mencerminkan keagungan bangsawan. Gemerlap perhiasan dan mahkota dipadukan baju dodot dan kain songket mempertegas keagungannya. Kedua pengantin itu terlihat sangat serasi dengan menggunakan mahkota aesan gede yang dimeriahkan oleh rangkaian bunga cempaka, kembang goyang, dan kelapa standan. Pakaian yang mereka gunakan tersebut merefleksikan kejayaan dan keragaman budaya semasa kejayaan Sriwijaya. Baju dodot dipadu kain songket lepus bermotif napan perak menjadi pelengkap kemewahan pernikahan itu. Kebahagiaan yang dirasakan Raden Kuning dan Putri Wuwu dapat dirasakan oleh sorot mata mereka yang berbinar bahagia. Pesta telah usai, di alun-alun kota raja digelar pertunjukan wayang semalam suntuk. Raden Kuning dan Putri Wuwu telah berada di peraduan, ketika sesosok menyelinap ke kamar pengantin, semua prajurit jaga yang ikut merasakan kegembiraan, lengah. Telinga Raden Kuning yang terlatih dapat mendengar adanya penyusup di kamar mereka segera melompat dari peraduan dan menyambar Kiai Layon. Orang yang dikejar segera berkelebat keluar diikuti oleh Raden Kuning yang melakukan pengejaran. Ketika tiba di luar lingkungan keraton, si penyusup berhenti berlari. Raden Kuning pun sontak berhenti mengejar. Ketika si penyusup membalikkan badannya, Raden Kuning berseru kaget karena mengenali sang penyusup. Tua buta agam.